wabarakatuh Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika Ananda baik-baik saja. Nah, pada pembelajaran hari ini siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir. Jika semuanya hadir, duduknya yang rapi. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu tentang tegakkan sholat. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Ananda, baiklah, sebelumnya kita akan mengetahui tujuan pembelajaran materi pada hari ini, yaitu yang pertama, diharapkan Ananda mampu menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu menjelaskan dan menyebutkan syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Kemudian yang ketiga, Ananda diharapkan mampu mengklasifikasikan dan menyebutkan apa itu syarat sah sholat dengan baik dan benar. Kemudian siswa atau Ananda mampu menjelaskan dan menyebutkan pengertian rukun sholat dengan baik dan benar. Selanjutnya yang terakhir, Ananda diharapkan mampu mendemonstrasikan gerakan beserta bacaan sholat dengan baik dan benar. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sudahkah Ananda mengerjakan sholat? Kemudian sholat apa saja yang sudah Ananda kerjakan? Ya, yang pertama ada sholat wajib, itu terdiri dari sholat subuh, sholat zuhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah, itu adalah sholat-sholat wajib. Kemudian selanjutnya, mari mengenal pengertian sholat. Pengertian sholat. Sholat itu apa sih Ananda? Nah, sholat itu adalah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya itu merupakan amalan yang tersusun dari perkataan, perbuatan, yang dimulai dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan atau syarat. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu sebelum melaksanakan sholat, kita diwajibkan untuk mengetahui syarat-syarat sholat. Syarat sholat itu apa Ananda? Yaitu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Ketika kita akan mengerjakan sholat, syarat sholat itu harus terpenuhi terlebih dahulu Ananda. Jika tidak dilakukan, maka sholat yang kita kerjakan itu tidak akan sah. Adapun syarat-syarat sholat itu ada dua macam. Yang pertama syarat sah sholat, yang kedua adalah syarat wajib sholat. Nah, yang pertama Ananda yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada apa aja Ananda? Yaitu yang pertama beragama Islam. Orang Islam itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu dewasa. Bagi orang yang dewasa atau sudah balik itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Ananda. Anak-anak itu belum diwajibkan sholat, namun perlu belajar sholat supaya sholat menjadi kebiasaan, dan ketika Ananda sudah dewasa, sholat itu menjadi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Bagi orang-orang yang tidak sehat akalnya itu tidak diwajibkan untuk sholat. Begitu juga orang yang mempunyai akal sehat itu sangat diwajibkan untuk sholat. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Dalam menjalankan sholat diperintahkan dulu untuk memenuhi syarat sah sholat. Tujuannya supaya apa? Supaya sholat kita itu
benar-benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila di antara syarat-syarat tersebut tidak dilakukan, maka sholat yang dikerjakan itu tidak sah. Syarat-syarat syah sholat itu antara lain sebagai berikut. Nah, syarat sah sholat itu yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kemudian yang ketiga, badan dan pakaian dan tempat untuk sholat itu harus bersih ananda dan suci. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki itu antara lutut sampai pusar, sedangkan aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kemudian selanjutnya menghadap kiblat. Kiblat atau arah sholat itu tertuju pada Ka'bah yang ada di Mekah sana ananda. Kemudian selanjutnya sudah masuk waktu sholat. Sholat itu ada 5 waktu dalam sehari semalam. Setiap sholat mempunyai waktu tersendiri. Kemudian selanjutnya sudah mengetahui cara-cara sholat. Dengan mengerjakan sholat kita diharuskan supaya tahu cara sholat, kemudian baik gerakan sholat sampai bacaan dalam sholat. Selanjutnya rukun sholat. Nah, rukun sholat ini mari kita amati gambar yang ada di samping ananda. Yang pertama, ibu ingin bertanya, apa yang dilakukan anak pada gambar di samping? Kemudian yang kedua, gerakan apa saja yang dilakukan saat sholat? Yang ketiga, bacaan apa saja yang dibaca saat sholat? Nah, untuk membahas pertanyaan tersebut, kita harus mengenal rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama, niat. Niat itu adalah menyengaja untuk mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat merupakan awal dalam mengerjakan sholat. Tanpa niat, sholat tersebut tidak akan sah. Niat bacaannya yaitu contohnya niat sholat subuh, yaitu usolli faradhal subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, niat dilakukan pada gerakan seperti yang ada di samping. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh mengerjakan sholat dengan duduk, berbaring, atau dengan isyarat. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar di awal sholat seperti gerakan yang ada pada di samping. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ananda, rukun yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah dan disunahkan untuk membaca surah pendek. Membacanya yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, yang kelima yaitu ruku dan tumak nina seperti ada yang pada di gambar. Nah, ruku itu gerakannya seperti yang digambar pada di samping ini. Ruku artinya membungkukkan badan, yaitu membaca Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian yang keenam yaitu i'tidal dengan tumak nina. I'tidal dengan tumak nina itu gerakannya seperti ada yang di samping. Nah, itu membaca Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian yang ketujuh yaitu sujud 2 kali dengan tumak nina dengan kedua lutut terlebih dulu, yakni meletakkan dahi dengan hidung dan telapak tangan. Kemudian kedua lutut dan kedua kaki menempel di lantai atau tempat sholat seperti gambar yang ada di samping, yaitu membaca Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. Pada saat sudah duduk dengan sempurna atau menduduki kaki kiri dengan telapak kaki kanan berdiri dan jarinya terletak di atas lantai menghadap kiblat seperti yang ada pada gambar di samping, membaca Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian yang kesembilan yaitu duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini merupakan bangkit dari sujud, membaca takbir dan duduk dalam posisi tasyahud akhir, yaitu duduk tawaruk seperti ada pada gambar di samping, membaca Allahu Akbar. Kemudian yang ke-10 membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. Doa bacaan tasyahud itu adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kemudian yang ke-12 mengucapkan salam. Gerakan mengucapkan salam ini ada pada gambar di samping, yaitu adalah menengok ke arah kanan dan kiri. Menengok dilakukan sampai kira-kira searah dengan bahu. Adapun bacaan salam sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang ke-13 yaitu tertib. Tertib itu apa Ananda? Nah, tertib itu yaitu melaksanakan ibadah sholat secara berurutan dari rukun sholat, dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Nah Ananda, setelah kita mempelajari materi sholat tersebut, kita akan mengaitkan hikmah sholat bagi kehidupan sehari-hari. Hikmah sholat fardu bagi kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga kesadaran dan pengendalian diri. Kemudian yang ketiga, motivasi dan terapi psikologis. Yang keempat, memupuk rasa persamaan. Kemudian persatuan dan persaudaraan. Yang kelima, itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam, itu menanamkan disiplin dan diri terhadap waktu. Yang ketujuh, yaitu menolong memecahkan masalah. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bersama Ananda bahwa materi menegakkan sholat ini, yang pertama syarat sholat itu ada dua, apa aja? Yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Kemudian yang kedua, syarat wajib sholat itu ada apa aja? Yang pertama ada Islam, kemudian apa lagi? Balik, kemudian berakal sehat, yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu adalah yang pertama apa tadi? Suci. Kemudian yang kedua menutup aurat. Yang ketiga sudah masuk waktunya atau waktu sholat. Yang keempat yaitu menghadap kiblat. Kemudian rukun sholat itu adalah harus dikerjakan secara berurutan. Kemudian ayo menjawab pertanyaan yang sudah Ibu buat. Ananda bisa menjawab, dikerjakan di rumah, kemudian minggu depan bisa Ananda kumpulkan. Pertanyaannya yaitu, orang yang diwajibkan melakukan sholat itu adalah orang. Yang pertanyaan yang kedua yaitu, sholat diawali dengan bacaan. Yang ketiga, bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka ia boleh mengerjakan sholat dengan. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah itu termasuk titik-titik sholat. Yang kelima, sholat diakhiri dengan bacaan. Nah, sudah kita pelajari materi menegakkan sholat ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa diambil manfaatnya untuk Ananda, dan semoga Ananda di rumah dalam kondisi sehat selalu. Dan Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.